Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fadel. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan membuat video update dari 2 tahun yang lalu saya buat syarat kerja di kapal pesiar dan cara melamarnya. Kevin saya dan ini 3 orang di sini. Kebetulan 2 teman saya kerja dan saya lagi break. Ini tempat tidur saya dan eksklusif sekali nih teman-teman kru cabinnya karena ada jendelanya langsung besar lagi. Kapal ini lagi at sea menuju ke Inggris dari Norway kemarin. Jadi kita langsung saja ke inti videonya. Jadi jangan lupa like, share, and subscribe video saya, channel saya. Kalau bermanfaat menurut kalian, share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian dapat informasi tentang kapal pesiar, bagaimana cara apply-nya. Ini banyak sekali yang masih bingung. Oke, langsung aja lihat update-nya gimana. Check it out. Oke, syarat dan cara kerja atau cara melamar kerja di kapal pesiar. Yang pertama ya, kita bahas syaratnya dulu. Jadi yang syarat pertama itu paling utama sekali itu bahasa Inggris. Kalau kalian tidak bisa bahasa Inggris, belajar dulu. Karena kalian banyak yang bertanya, "Bang, bisa nggak? Saya itu punya banyak skill, punya banyak pengalaman kerja, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa kerja kok." Itu nggak bisa teman-teman. Karena yang paling penting kerja di kapal pesiar itu komunikasi. Kita komunikasi sama bos, sama rekan kerja itu harus pakai bahasa Inggris. Tidak bisa bahasa Indonesia. Pada intinya itu harus bisa bahasa Inggris. Itu yang paling penting. Kalau kalian punya banyak pengalaman kerja itu useless. Atau ya nggak berguna lah. Oke. Umur itu minimal sekali 18 tahun. Sampai maksimal 35 tahun. 35 tahun itu maksimal untuk first timer atau yang baru mau join untuk pertama kalinya ya, 35 tahun itu. Jadi kalian kalau masih 33, 32 atau 30 tahun itu masih ada waktu untuk kerja di kapal pesiar. Kalau di atas 35 tahun itu agak susah kalau belum pernah kerja di kapal pesiar sama sekali. Nah, untuk 18 tahun itu banyak orang yang insecure, nggak bisa kerja di kapal katanya 18 atau 19 tahun. Sebenarnya bisa teman-teman. Ada beberapa company yang bisa menerima kerja di kapal pesiar umur 18, 19, 20, di bawah 21 lah. Kalau 21 kan semua company terima. Cuman kalau 18, 19, 20 itu ada beberapa doang. Dan itu tidak semua posisi. Jadi ya pintar-pintar lah cari agent atau cari kapal. Oke. Selanjutnya, tinggi badan. Tinggi badan itu sama berat badan ya. Sebenarnya tinggi badan itu setahu saya 152 untuk cewek atau 150 lah paling minim. Dan 158 untuk cowok paling minim itu 158 sampai 160. Dan berat badan itu tergantung ya. Sebenarnya itu dilihat postur badannya dari agent. Kalau skill communication kalian bagus itu bisa dipertimbangkan. Intinya itu bahasa Inggris. Oke. Selanjutnya, pengalaman kerja itu minimal 6 bulan sampai 12 bulan. Minimal hotel bintang 4 sampai 5, 6 bulan sampai 12 bulan. Tapi kalau hotel bintang 3 ke bawah itu harus biasanya 2 tahun, 3 tahun. Dan pengalaman kerja itu harus dibarengin sama sertifikat. Tanpa sertifikat, walaupun kalian punya pengalaman kerja 10 tahun, itu nggak bisa. Harus ada sertifikatnya yang tertulis. Selain hotel bintang 4, 5, resort juga bisa, restoran bintang 4, bintang 5 juga bisa. Jadi kalian harus dari bawah dulu, nggak bisa langsung di atas. Oke. Selanjutnya teman-teman, itu ada dokumen pelaut. Nah, dokumen ini sebaiknya sebelum apply, ini update-nya. Kalau yang 2023 ini agent-agent kebanyakan nyari yang sudah punya dokumen. Jadi biar prosesnya cepat, kalian buat dokumen sebelum apply. Kalau kalian sudah siap semua kan, maksudnya bahasa Inggris sudah matang, pengalaman sudah mantap, pokoknya sudah siap lah bertempur. Kalian urus dokumen pelaut seperti BST, Basic Safety Training, Security Awareness Training, buku pelaut, paspor. Itu sediain, paling utama itu paspor dulu lah, paspor, minimal paspor, terus apply. Karena bagi kalian yang lolos itu bisa langsung diproses cepat kalau ada dokumennya. Tapi kalau belum ada dokumen itu agak lama nunggunya biasanya. Jadi bagusnya sebelum bertempur, sebelum interview, sudah yakin nih mau ke kapal, langsung urus dokumen pelaut dulu. Oke. Selanjutnya, pastikan sebelum apply itu badan kalian sehat.
Maksudnya nggak ada riwayat penyakit berat lah atau penyakit menular. Pastikan sehat, karena walaupun syarat-syarat sebelumnya terpenuhi semuanya, nggak bisa kerja di kapal pesiar. Jadi pastikan kalian sehat, nggak ada kendala sama sekali di tubuh kalian, kalian merasa sehat banget, udah apply. Tapi kalau ada riwayat penyakit ini harus dicari tahu dulu apakah bisa atau enggak, karena takutnya kalian sudah buang biaya banyak terus akhirnya nggak bisa karena ada penyakit apalah ya. Maksud saya biar kalian nggak habis uang di tengah jalan gitu. Pastikan dulu kesehatan kalian aman. Yang terakhir ini paling penting, modal. Harus punya modal, uang ya, uang. Jadi maksud saya itu bukan kayak bayar broker, jangan pernah bayar broker. Dijanjikan, oh saya bakal naikin kamu ke kapal bayar 10 juta, jangan. Itu jangan. Itu hindari tuh. Kalian harus cari agent terpercaya. Di Indonesia itu banyak banget agent terpercaya, jadi jangan hindari broker teman-teman. Maksud saya ngeluarin modal itu seperti ngeluarin biaya dokumen. Contohnya dokumen itu hampir 5 juta lah totalnya. Dan kayak mau ke kapal itu biasanya bayar tes kesehatan dulu, bayar visa dulu. Nanti ada beberapa company itu di reimburse, ada juga yang enggak. Bayar tiket juga, ada beberapa company yang bayar tiket ke sana. Sama mungkin biaya transportasi kalian pergi ke agent, bolak-balik ke sana kemari, itu butuh modal semua. Nah, kalau kalian ngomong, "Bang, saya nggak punya modal ini." Semuanya itu butuh proses, semuanya itu butuh pengorbanan. Jadi kalian harus korbankan duit kalian buat dapat yang lebih banyak. Itu tadi syaratnya teman-teman. Cara melamarnya bagaimana? Jadi kalau syaratnya sudah terpenuhi nih semuanya, cara melamarnya gimana, ya kan? Intinya yang pertama, kalau kalian dapat lowongan itu follow dulu agent-agent di Instagram atau di mana kan, cari tahu info ke teman-teman. Pokoknya kalau agent lagi nyari, ada tuh postingannya biasa di Instagram, syaratnya apa, ikuti syaratnya. Kalau terpenuhi sesuai dengan posisi kalian, apply langsung. Jadi kalian langsung kirim CV. CV kalian harus update yang semenarik mungkin. CV kalian pasang semua pengalaman yang ada, sertifikatnya, dan langsung apply ke agent itu. Dan intinya ingat, apply ke agent yang terpercaya ya. Jangan apply ke broker yang bayar apa segala macam, karena agent terpercaya di Indonesia itu tidak ada sama sekali yang dibayar untuk interview. Ingat ya, nggak ada sama sekali untuk interview dibayar. Dan jika kalian sudah apply, nanti ada panggilan nih interview ke agent. Itu biasanya ada 2 kali interview atau 3 kali, tergantung agentnya lah. Biasanya kita interview ke agent itu orang Indonesia, terus kedua biasanya user. Rata-rata 2 kali sih kalau posisi perhotelan. Agent itu orang Indonesia, langsung agensinya. Kalau user itu biasanya dari perusahaan kapal langsung. Nah, jika kalian lolos di 2 kali interview ini, kalian tunggu tahap selanjutnya dari agensi. Nanti mungkin kalian disuruh training, kalau ada training, mungkin kalian disuruh medical di tempat medical center mana, terus nanti diarahin ambil dokumen dulu ke kantor. Nanti pokoknya adalah nanti ikutin arahan aja dari agensi. Nanti biayanya ditanggung dulu, nanti direimburse pas naik ke kapal, seperti itu. Intinya ikuti semua arahannya, seperti medical, vaksin, visa, pokoknya ikuti aja arahan dari agensi. Oke, jadi kalau kalian sudah semuanya, mungkin sudah medical, sudah vaksin, sudah apalah segala macam ya. Kalau sudah semuanya, kalian tinggal tunggu schedule dari agent. Kalau sudah ada schedule, itu kalian di mana join, contoh di Amerika atau di Jerman, ya kan? Itu kalian harus urus visa lagi, nanti tunggu arahan dari agent. Oke? Intinya seperti itulah teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain langsung, silahkan DM saya di Instagram Mufadil07. Dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap, dan semoga bermanfaat buat kalian yang ingin apply kerja di kapal pesiar ya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.